Monggo. Saya dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 8, yang kami hormati Pak Menteri Sosial, Gus Menteri bersama jajarannya. Saya tadi udah banyak disampaikan teman-teman ya, kaitannya dengan menyoroti kaitannya dengan program dan anggaran. Saya kebetulan ini di sini Pak Menteri, Gus Menteri, sudah 2 periode ini, ya. Dengan ketemu Pak Sekjennya ini setengah periode, Pak Sekjen, ya, setengah periode. Jadi kalau saya amati dari saya amati dari anggaran Kementerian Sosial, itu cukup besar, ya. 77 triliun, pernah 100 lebih ya, 100 lebih itu triliun ya. Jadi yang ingin saya tanyakan ya, ini mumpung Gus Menteri ini orang baru di pemerintahan yang baru. Coba kita flashback ke belakang. Dari anggaran yang pernah 100 triliun lebih sampai 70 triliun, 80 triliun, pertanyaan kami sudah sampai berapakah pengentasan kemiskinan? Ya, ini sudah sampai berapa? Kalau programnya hanya seperti ini, atau bahasa sahabat saya Pak Mukhlas Siddiq, kalau Pak Menteri di sini Pak Mukhlas Siddiq itu dulu ngono-ngono wae, ngini-ngini wae gitu. Jadi nggak akan selesai. Amanat daripada tadi disampaikan oleh Presiden, Pak Menteri diminta untuk membuat inovasi atau program yang baru benar-benar dari yang sangat miskin, setengah miskin, dan miskin itu bisa mengentaskan dari mereka di sisi mereka seperti itu. Jadi kalau kita ini anggaran begitu besar ini, ya, ini kalau hanya bansos, kasih beras, kasih ini, kasih uang per bulan, ini dan itu. Ya bahasa Pak Mukhlas itu, Pak Sekjen, yang ngono-ngono wae, ngene-ngene wae. Ya. Sampai berapapun ngene-ngene wae gitu. Nah ini Pak Menteri ini tolong, ini Pak Sekjen, Bapak ini yang sudah di sini, sudah setengah periode menjadi Sekjen, ya, 2,5 tahun atau 3 tahun Pak Sekjen? Hah? 2,5 tahun atau 1 tahun untuk Bu Risma itu. Itu berapa itu yang sudah ada pengentasan kemiskinannya? Berapa persen? Yang tiap bulan dikasih. Sudah apakah mereka sudah ya, benar-benar sudah tidak miskin? Kami kemarin dengan Basnas, Gus Menteri, Pak Profesor Nur Rahmat. Jadi zakat itu yang beliau tampung, bagaimana membuat program sehingga zakat ini mereka akan menjadi mustahik. Gitu loh. Jadi ada yang namanya Zmart, ya, dikasihlah itu namanya Zmart itu minimarket. Dikasih program Z-Chicken. Ada lagi yang punya bengkel dikasih bengkelan. Ini program-program mereka. Bahkan ada yang namanya di daerah itu balai ternak. Ya, balai ternak. Ya, ini program-program mereka. Nah, ini Pak Menteri, saya tergelitik dari sampaikan oleh Presiden, coba
eh, bagaimana itu mereka bisa menjadi orang yang tidak miskin. Yang kedua, ini Pak Menteri tadi yang sampaikan begitu. Saya tanya, data kemiskinan di negeri kita, apakah sebanding dengan anggaran yang sudah diberikan? Sebanding nggak? Kalau pernah saya dengar dulu dari Pak Sekjen, tidak sebanding. Nah ini jadi masalah. Tidak sebanding yang orang miskin di negeri kita. Tapi paling tidak dengan program ini belum semuanya bisa diberi, tapi paling tidak yang sudah diberi ini mereka tidak jadi miskin. Ini yang perlu kami sampaikan ya. Jadi seperti kasus TKW Malaysia yang ditembak itu karena mereka tidak dapat pekerjaan, miskin. Jadi di TKW di sana ya. Jadi ini PR Pak Menteri, Gus Menteri ya. Karena Gus Menteri adalah mengawali program kerja tahun 2025 ini, coba Gus Menteri mencarilah tenaga ahli yang katakanlah bagaimana mengentaskan kemiskinan. Harus kita berbuat apa? Programnya kayak apa supaya masyarakat itu bisa tidak miskin, bisa kembali, bisa bekerja, ya, bisa mendapatkan upah, bisa mendapatkan manfaat untuk keluarganya. Nah ini belum lagi kalau kita bicara kaitannya dengan efek kemarin yang terjadi di COVID-19 kemarin, COVID-19 2022, itu yang kategori yang tidak miskin menjadi akan miskin. Itu Pak Sekjen ya. Nah sejauh mana ini pengentasan kemiskinannya coba itu dilihat dari program 5 tahun yang lalu ya. Apa yang perlu kita benahi dan data-data yang menerima itu kan bansos itu kan ada. Nah itu perlu dievaluasi. Saya kira begitu Gus Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.